Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas 3C. NIM 320190765. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil praktek kerja lapangan saya selama 1 semester. Oke, langsung saja. Praktek kerja lapangan 01. Muhammad Farhan 320190765 3C. Di sini saya mengambil sebuah pembangunan gedung Aula Asrama Haji. Gambaran umum proyek, nama proyek pembangunan gedung Aula Asrama Haji. Lokasi proyek Jalan Sutoyo, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat. Pelaksanaan proyek yaitu PT Budi Bangun Konstruksi. Perencanaan proyek PT Tiara Pilar Rekreasi. Pengawas proyek CV Abis Wahana Eureka. Jumlah unit 1 unit. Waktu pekerjaan 122 hari dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Nilai pekerjaan yaitu 12 miliar. Oke, di sini saya mengambil pekerjaan yang diamati yaitu atap. Atap adalah bagian dari suatu bangunan yang berfungsi sebagai penutup seluruh ruangan yang ada di bawahnya. Atap juga merupakan sebuah mahkota yang mempunyai fungsi untuk menambah keindahan dan sebagai pelindung bangunan dari panas dan hujan. Beberapa syarat yang dipenuhi antara lain: 1. Konstruksi atap harus kuat menahan beratnya sendiri dan tahan terhadap tekanan maupun tiupan angin. 2. Pemilihan bentuk atap yang akan dipakai hendaknya sedemikian rupa sehingga menambah keindahan serta kenyamanan bertempat tinggal bagi penghuninya. Yang ketiga, agar rangka atap tidak mudah diserang oleh rayap atau bubuk, perlu diberi lapisan pengawet. Yang keempat, bahan penutup atap harus tahan terhadap pengaruh cuaca. Yang kelima, kemiringan atau sudut lereng atap harus disesuaikan dengan jenis bahan penutup, maka kemiringannya dibuat lebih landai. Yang keenam, harus erat dengan bentuk bangunan, dibuat dengan kemiringan yang tepat. Tipe dan jenis atap. Yang pertama, atap datar atau pelandak. Meskipun bentuk atapnya dikatakan atap datar, akan tetapi pada permukaan atap selalu dibuat sedikit miring untuk menyalurkan air hujan ke lubang talang. Yang kedua, atap sandar. Atap sandar biasanya disebut juga atap sengkuap atau atap tempel. Yang ketiga, atap plana. Atap plana sebagai penutup ruangan terdiri dari dua bidang. Atap miring yang tepi atasnya bertemu pada satu garis lurus dinamakan bubungan. Yang keempat, atap limasan. Atap limasan mempunyai nilai lebih sebagai berikut: penaungan dan perlindungan dari matahari dan hujan merata di tiap sisi bangunan. Terkesan megah apabila dengan bentukan yang tinggi seperti atap joglo. Oke. Di sini struktur atap. Pengertian struktur atap adalah bagian bangunan yang menahan atau mengalirkan beban-beban dari atap. Struktur atap terbagi menjadi dua, yaitu rangka atap dan penopang rangka atap. Struktur atap. Rangka atap berfungsi menahan beban dari bahan penutup atau atap sehingga umumnya berupa susunan balok-balok dari kayu, bambu, atau baja secara vertikal dan horizontal, kecuali pada struktur atap dak beton. Berdasarkan posisi inilah maka muncul istilah gording, kasau, dan reng. Yang kedua, penopang rangka atap. Penopang rangka atap adalah balok kayu yang disusun membentuk segitiga, disebut dengan istilah kuda-kuda. Rangka atap baja konvensional. Rangka atap baja konvensional adalah sebuah manifestasi dari kegunaan baja berat yang diaplikasikan pada bentuk kuda-kuda lebih dari 10 meter dan jarak antara kuda-kuda lebih dari 3 meter. Baja konvensional identik dengan berat dan ukuran yang besar. Menurut Nugroho 2014, baja adalah logam paduan logam besi sebagai unsur dasar dengan beberapa elemen lainnya, termasuk karbon. Kandungan unsur karbon dalam baja berkisaran antara 0,2% hingga 2,1%.
Berdasarkan sesuai grade-nya, elemen berikut ini selalu ada dalam baja: karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, dan sebagian kecil oksigen, nitrogen, dan aluminium. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur penerasan dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal lattice atom besi. Lanjut, kelebihan dan kekurangannya yaitu ramah lingkungan, bentang bebas, dapat menahan beban berat dalam konstruksi bangunan, daya tahan lebih lama, memiliki berbagai macam bentuk, profil, dan ukuran. Yang kekurangannya yaitu baja konvensional relatif lebih mahal dari segi biaya, beban struktur lebih berat, ukurannya yang besar, dan bobotnya yang berat. Ini bahan-bahan yang digunakan: profil baja konvensional, self drilling screw atau SDS, baja konvensional, anchor bolt. Tinjauan kegiatan yang diamati. Pekerjaan yang diamati. Jenis pekerjaan lapangan yang diambil adalah atap bagian rangka atapnya pada pembangunan gedung aula asrama haji. Namun amatan tidak mencapai maksimal karena waktu tidak memungkinkan. Pekerjaan atap. Pekerjaan yang diamati pada praktek kerja lapangan pada proyek pembangunan gedung aula asrama haji. Pengamatan yang dilakukan yaitu pada pengerjaan struktur atap. Adapun hal-hal yang diamati pada praktek kerja lapangan ini adalah penyiapan material baja, pembuatan plate, persiapan rafter kolom, settingan, pengelasan, erection, pengangkatan, fitting atau penyambungan di atas rangka, dan yang terakhir finishing. Pengamatan. 1. Penyiapan material baja. A. Material baja yang disiapkan sesuai dengan jenis, spesifikasi, dan ukuran yang digunakan. B. Bagian kolom dan kuda-kuda rafter memakai baja WF. C. Girding menggunakan lift channel C 125 x 50 x 20 x 2,3 dengan menggunakan jarak 120 cm. Yang kedua yaitu pembuatan plate. Plate baja dipotong dengan menggunakan mesin gerinda potong. Untuk ukuran baja WF yang besar sebaiknya menggunakan mesin gerinda potong duduk dengan diameter hingga 20 atau less cutting. Yang ketiga, persiapan rafter kolom. Persiapan bagian kolom dibuat berbagai ukuran ketinggian yang berbeda-beda, diantaranya kolom WF 300.150.6,5.9 dengan ketinggian 50 cm. Yang kedua, kolom WF 300.150.6,5.9 dengan ketinggian 515 cm. Settingan. Bagian batang, baja, dan plate yang sudah disiapkan dari proses sebelumnya. Selanjutnya disambungkan dan setting bagian-bagian tersebut sehingga hasilnya sesuai bentuk, jarak, dan ukuran pada gambar kerja. Pengelasan. Cara pengelasan, bersihkan bagian yang akan dilas dari kotoran atau debu. Tebal las disesuaikan dengan beban konstruksi. Setelah pengelasan, bersihkan sisa lasan dan dihaluskan. Yang keenam, erection atau pengangkatan. Proses pengangkatan bagian rangka baja seperti kuda-kuda atau rafter kolom yang sudah disambung dan setting diangkat untuk dipasang di bagian atas konstruksi untuk di fitting dengan bagian lainnya, kolom, rafter, kuda-kuda, branching, C-root, dan lain-lain. Proses pengangkatan konstruksi baja. Untuk beban baja lebih dari 1 ton dan ketinggian lebih dari 10 meter, maka pengangkatan konstruksi baja sebaiknya menggunakan alat angkat berat seperti hoist, crane atau mobil crane karena lebih safety dan lebih mudah. Beban di bawah 1 ton dengan ketinggian kolom 6 meter dapat menggunakan lifting equipment seperti chain block, hoist yang memiliki daya angkat dari 5 ton. Yang ketujuh, fitting atau pemasangan di atas rangka. Setelah rangka kuda-kuda atau rafter diangkat ke atas pakai katrol atau crane dan sampai di posisinya, pasang baut dan kencangkan sampai plate simpul rafter rapat dengan kolom. Selanjutnya, ujung rafter diikat pakai seling 12
mm dan tarik ujung seling bagian bawah ke pedestal atau batok. Begitu seterusnya sehingga semua bagian rafter dan girding sudah naik dan terpasang di atas kolom. Selanjutnya pasang branching atau tirut sebagai pengikat rafter. Yang ke-8, proses finishing, proses pembersihan atau pengecekan dan pengecatan dari konstruksi baja yang sudah disambungkan. Pengecatan mulai dari cat dasar dan cat finishing. Analisa pekerjaan dan kesimpulan. Di sini ada analisa hasil amatan berdasarkan hasil praktek kerja lapangan yang telah penulis amati selama di lapangan. Penulis banyak mendapatkan pengalaman dari sebuah proyek pembangunan gedung aula asrama haji, terutama pada pekerjaan yang menjadi amatan penulis, yaitu atap, rangka atap. Pada bab ini, penulis diberi kesempatan untuk mencoba mencari kesamaan dan perbedaan yang terjadi di lapangan dengan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah, sehingga dari analisa yang coba dibahas oleh penulis menghasilkan suatu kesimpulan yang akan menjadi penemuan-penemuan. Adapun yang akan dianalisa oleh penulis pada pengamatan kolom adalah meliputi pekerjaan rangka atap. A. Penyiapan material baja. B. Pembuatan plate. C. Persiapan rafter kolom. D. Settingan. E. Pengelasan. F. Erection, pengangkatan. G. Fitting atau penyambungan di atas rangka. Yang H. Finishing. Penyiapan material baja. Pada tahap ini tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara penyiapan dan penyajian bahan material bajanya sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Pembuatan plate, persiapan rafter, kolom, settingan, pengelasan, erection juga sama. Fitting atau pengangkatan. Pada tahap fitting atau penyambungan di atas rangka ini tidak ditemukan perbedaan mulai dari alat yang digunakan dan juga alat keselamatan. Finishing. Pada tahap finishing ini sudah dilakukan dari tempat awal mula diproduksinya baja ini. Kesimpulan. Setelah penulis melakukan pengamatan pada pekerjaan atap, rangka atap yang ada pada proyek gedung aula asrama haji ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pemakaian bahan rangka atap yang digunakan pada gedung aula asrama haji yaitu menggunakan baja WF. Profil tersebut memiliki kapasitas yang cukup untuk menahan beban yang direncanakan dan dari hasil pengecekan kekakuan atau cek lanjutan. Pemilihan pemakaian bentuk atap yang tepat dan profil yang sesuai akan menghasilkan berat kuda yang lebih ringan. Berat rangka akan mempengaruhi efisiensi biaya pengeluaran proyek untuk pekerjaan atap. Semakin besar berat rangka atap yang dipakai, maka biaya pengeluaran juga akan semakin tinggi. Yang tiga, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 90% kesamaan dari cara perakitan, pemasangan, dan alat yang digunakan sudah hampir memenuhi pada standar nasional. Saran. Pada penulisan laporan ini, penulis memberikan beberapa saran yang dinilai sangat baik untuk dijalankan. Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya pada saat pembelian maupun penggunaan bahan-bahan untuk bekerja haruslah dipastikan sudahkah sesuai dengan prosedur agar menghindari kerugian karena bahan. Dalam urusan bekerja, alangkah baiknya para pekerja dan pihak terkait lainnya dapat mendukung program kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat memberikan jaminan rasa aman kepada seluruh pekerjanya. Ketiga, dalam pembangunan, para pekerja harus meningkatkan lagi mutu dan bahan yang digunakan untuk pembangunan sehingga tetap menjaga kualitas dari bangunan itu sendiri. Yang keempat, gunakan bahan sesuai struktur yang telah ditentukan, karena jika melakukan pengurangan takutnya akan berdampak negatif baik bagi bangunan itu ataupun pekerjaannya. Yang terakhir, sebaiknya pemasangan rangka atap dilakukan saat cuaca sedang cerah atau tidak dalam kondisi hujan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.